Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam LMK Media. Oh ya, sahabat LMK Media, kita sudah lama tidak bertatap muka karena masa pandemi yang cukup lama ya menyerang Indonesia, dan semoga kita bisa mengakhiri masa pandemi ini. Dan alhamdulillahnya karena di Sukabumi sudah zona hijau, kali ini kita akan mendatangkan tamu yang luar biasa yang telah beberapa kali menjuarai cabang dekorasi di tingkat nasional. Seperti contoh ya, juara 2 di Nusa Tenggara Barat, cabang dekorasi, dan juara 1 di Medan. Dan yang unik dari bintang tamu kali ini, beliau adalah sosok panutan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia, khususnya di cabang-cabang dekorasi. Karena apa? Karena memiliki karakter yang unik di setiap karya-karyanya. Siapa saja tamu-tamu yang bakal datang, dan kali ini kita berkesempatan untuk mengundang Ustadz Muhammad Ja'far. Dipersilahkan Ustadz. Salam dulu kita Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Sehat ya Ustadz? Alhamdulillah. Oke. Sehat. Kali ini kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa yang ditunggu-tunggu oleh para netizen ini Ustadz. Oke, yang pertama kita bisa untuk memperkenalkan diri Ustadz dan memperkenalkan kapan sih kenal kaligrafi gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat LMK Media ya. Iya Ustadz. Sebelumnya saya alumni LMK Sukabumi juga tahun 2006-2007. Masya Allah. Ya. Terus ngabdi di LMK Jakarta, LMK Ciputat hingga sekarang. Masya Allah. Nama mungkin sebagian sudah pada kenal, Muhammad Ja'far. Sekarang mukim di Depok, di Cinangka. Aslinya saya dari Sumatera, yaitu di Jambi, tepatnya di Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat. Luar biasa. Jadi Ustadz ini adalah angkatan LMK Sukabumi 2006-2007. Ya, kurang lebih 2006-2007, 2007-2008. Oh, udah itu Ustadz senior tingkat tinggi gitu Ustadz ya? Enggak lah. Karena sudah banyak nih para khotot di luaran sana yang menanyakan kapan mengundang Ustadz Ja'far gitu. Kali ini kita berkesempatan untuk bertanya-tanya langsung nih. Oke, langsung ke pertanyaannya Ustadz. Iya. Tips memiliki karakter yang mendominasi ornamen-ornamen Nusantara. Tipsnya? Tips. Ya mungkin bagi kita awam ya, terutama bagi awam, ya sering-sering lihat download ataupun referensi ya, referensi download aja di Google atau di mana, atau lihat referensi di mushaf-mushaf Nusantara seperti mushaf mushaf Sundawi ya, Sundawi, mushaf Banten, mushaf Istiqlal, mushaf Jakarta. Di situ banyak motif-motif yang bernuansakan Nusantara. Jadi tips pertama itu sering melihat referensi ya Ustadz. Referensi perlu dilihat. Kalau sekarang kan canggih, bisa melalui tinggal Google dimana-mana aja. bisa ya. Tipsnya, kan tadi udah tipsnya ya Ustadz ya. Mengapa sih Ustadz Ja'far ini sangat suka dan sering menggunakan karakter-karakter Nusantara di perlombaan? Apa yang membuat suka nih awalnya gitu? Ya terutama kan kita asli orang Nusantara ya, Indonesia itu penting. Jadi untuk mensiarkan atau memperkenalkan nuansa-nuansa Nusantara itu sangat penting bagi kita, seni-seni dekoratif Indonesia. Sama di cabang-cabang perlombaan MTQ ya, di mushaf ataupun di dekorasi. Memang banyak referensi yang kita ketemuin di luar, terutama referensi di Turki ataupun di Iran, itu kan banyak motif-motif yang ataupun tesis-tesis yang bagus-bagus. Tapi kenapa kita tidak memperkenalkan motif-motif Nusantara yang seperti ada di wilayah kita, terutama ya, misalnya wilayah Jawa Barat ataupun Sumatera ataupun wilayah lainnya, kan bisa diangkat di situ biar untuk memperkenalkan lagi, terutama kita anak-anak Indonesia lah. Masya Allah. Jadi fungsinya Ustadz nih memperkenalkan budaya juga Ustadz ya, mengangkat gitu. Itu, ya. Luar biasa. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Sejak kapan sih Ustadz Muhammad Ja'far ini kenal dunia perkhotot? Kalau dikatakan kenal ya, mulai ibtidaiyah. Kalau dulu kan MI ya, MI itu sudah, memang kita di mata pelajaran MI itu sudah ada mata khot gitu, mata pelajaran khot,
ilmu kaligrafi lah gitu. Jadi kalau dikatakan kapan kenal ya dari MI lah. Masya Allah, dari Madrasah Ibtidaiyah sudah dikenalkan oleh khat ini Ustaz ya. Kebetulan juga kan guru saya di MI itu pernah menjuarai nasional juga. Masya Allah. Ya. Itu di mana Ustaz? Tadi di Kuala Tungkal. Kuala Tungkal. Oke. Terus juga lanjut ke MTS ataupun Sanawiyah, dipertemukan lagi sama guru-guru khat di situ yang memang alhamdulillah sudah dikatakan sudah senior lah gitu ya untuk kaligrafi. Jadi dari Madrasah Ibtidaiyah pun sudah dikenalkan dan gurunya pun sudah mengikuti perlombaan-perlombaan di tingkat nasional ya, baik, ya. Luar biasa. Oke, selanjutnya ini alasan mengapa Ustadz Ja'far nih memilih cabang dekorasi nih? Karena kan ada khat kan ada 4. Mengapa sih kok dekorasi gitu Ustadz? Iya. Berawal ya sebenarnya awalnya nggak ngambil di dekorasi ya. Memang pertama kali itu di naskah. Karena kan basicnya memang di naskah awalnya, karena untuk mempelajari ilmu khat itu kan kita berawal dari situ, beranjak dari mempelajari mulai dari kalam gitu kan, huruf per huruf gitu ya. Memang di naskah. Kenapa di dekorasi? Memang ketika itu di daerah saya itu kan memang sering mengadakan MTQ juga seperti saat inilah sampai saat ini juga. Kebetulan di cabang-cabang yang lain itu sudah terisi. Terkecuali dekorasi waktu itu memang pesertanya masih kurang. Peluang di situ lebih besar ya. Jadi alasannya itu peluang Ustaz ya? Ya, peluang. Peluang. Karena ada peluang di situ ada kesempatan gitu Ustaz ya. Betul. Oke. Nah, ini yang menjadi pertanyaan netizen ini, mengapa Ustaz memilih khat kufi pada saat MTQ di Medan ya Ustaz ya? Karena kebanyakan tuh kan untuk bagian tengah dekorasi itu kan sulus atau diwani jali. Kenapa memberanikan diri untuk memilih khat kufi gitu? Lagi-lagi kita cari yang keunikan ya. Nah, keunikan. Harus unik, harus beda dari yang lain. Karena kalau dilihat kemarin ya, kebetulan di Medan itu kan soal diacak ya, atau dikocok lah gitu. Nah, kebetulan saya lihat pilihannya itu nggak ada sulus. Tapi kalau ada sulus tetap disulus. Tetap disulus. Kalau nggak ada sulus, alternatifnya kalau diwani jali udah biasa. Apapun khat-khat yang lain mungkin udah biasa. Saya coba aja pakai kupi. Kupi itu kan kelihatan tuh unik gitu. Kalau untuk difokus di tengah itu, jadi kelihatan unik aja menurut saya. Jadi lebih memberanikan diri yang beda nih gitu Ustaz ya. Iya. Sekali lagi luar biasa kita tanggapan sebagai para khatot junior lah ya Ustaz, dikatakan Nisa ini juga, karena mencari yang beda itu yang sulit kan Ustaz. Nah, itulah yang dicari. Harus berani spekulasi. Berani. Oke. Luar biasa. Oke, berikutnya tips untuk menjadi pemenang di cabang MTQ itu Ustaz. Wah, tipsnya. Tips, lagi-lagi tips nih. Banyak sekali ya. Faktor X lah ya. Faktor X di belakang itu banyak. Pertama, selain kita latihan konsisten, istiqomah dalam latihan itu, tentunya di belakang itu banyak sekali. Selain itu ya pastilah doa orang tua, doa guru-guru, nggak lepas dari itu, doa teman-teman yang lainnya itu nggak lepas dari itu. Selalu hadiahkan Al-Fatihah terutama kepada guru-guru kita, baik guru kita yang dari awal mengajarkan sampai yang saat ini, siapapun yang mengajarkan kita itu adalah guru kita. Itu faktor X yang sangat penting, yang harus harus diingat, harus dipentingkan bagi para khatat terutama yang sering ikut lomba ya. Jadi faktor juara itu nggak unsur karya yang bagus aja, banyak faktor di belakang itu. Jadi bukan hanya latihan gitu, tapi banyak faktor eksternal lain yang bisa mendominasi untuk kita tuh untuk bisa menjuarai perlombaan tersebut. Nggak lain doa ya. Karena kita tanpa guru itu bukan apa-apa kan Ustaz. Iya, betul. Harus menghadiahkan Al-Fatihah setiap ibadah kita. Oke, luar biasa. Oke Ustaz, sebelum di cabang dekor ini, apakah sudah mencoba atau MTQ di cabang-cabang lain gitu Ustaz? Sebelumnya ya tadi pernah naskah. Pernah juga beberapa kali mushaf sebelum pas ada acara Pospenas ya, kalau nggak salah. Itu memang kebetulan yang dilombakan itu cabang mushaf. Mau nggak mau kita harus ngikut mushaf gitu. Pernah juga alhamdulillah. Tapi dari keempat cabang itu sudah mencoba semua atau ada yang belum pernah dicoba nih Ustaz? Kalau mencoba pasti dikatakan pasti itu pernah dicoba semua. Tapi kalau untuk dilombakan ya dekorasi, karena waktu itu memang fokusnya di dekorasi. Setelah pensiun mau nggak mau kita beralih ke cabang lain ya gitu ya. Apakah sudah mengikuti cabang mushaf dan juara di mana itu Ustaz?
Setelah juara banyak yang juara. Saya baru merintis lagi, maksudnya baru memulai belajar lagi. Sekarang memang difokuskan di cabang mushaf ya. Ya, kemudian alhamdulillah kemarin di MTQ Provinsi DKI masih dipercaya gitu. Walaupun karya teman-teman yang lain sudah banyak bagus ya. Ya mungkin memang rezekinya di situ juga. Berarti tahun ini mewakili DKI untuk ke Padang nih, Ustaz? Ya mudah-mudahan kalau memang dikasih kesempatan ya. Biasa. Ya, Oke, Ustaz. Ini sebagai pemain legendaris nih, Ustaz. Kita mau ada apa ya? Motivasi lah untuk semangat para khotot dan khototoh di luar sana, Ustaz. Ya tadi ya. Kuncinya itu konsisten. Al-khatu makhfiyun fi ta'limil ustaz wa qiwamuhu fi kasratil masak. Konsisten di situ. Fi kasratil masak itu apapun itu bidangnya ya. Kalau kita konsisten, kita istiqomah dalam bidang suatu bidang itu insya Allah. Ya. Itulah konsisten. Ya kalau belajar terus itu insya Allah semua pasti bisa. Apapun itu bentuknya. Apalagi kita yang basicnya di seni ya, seni kaligrafi, yang harus memang digores, jangan diplototin aja. Selain diplototin ya harus dipraktekkan, itu harus wajib itu. Karena pernah mendengar juga, karena terbiasa tuh harus dipaksa ya, Ustaz ya? Harus dipaksa. Contohnya kalau kita sakit, kalau nggak minum obat kan, ya, sekarang kan anak-anak bayi kan gitu, harus dipaksa. Gitu, ya. Berarti konsisten itu yang perlu, Ustaz ya? Konsisten, istiqomah, ya itu kuncinya. Ustaz, apakah pernah selama mendalami khot ini, apakah pernah ada masa-masa titik malas tuh datang gitu, Ustaz? Iya. Jenuh ya. Jenuh. Dulu pengalaman di sini juga, di LMK sini juga, memang pasti ada titik jenuh itu. Nggak mungkin kita setiap hari ngores, ketemu huruf tinta, huruf kertas itu. Pasti ada titik jenuhnya, pasti itu. Ada. Mungkin dalam 1 bulan pun seminggu jenuhnya. Pasti ada, Ustaz ya, manusiawi itu. Nah, apa nih solusinya kalau saat Ustadz itu ada di masa jenuh gitu, Ustaz? Pertama represi lagi-lagi ya. Maksudnya repressing itu ya. Misal kita kan mendalami di bidang dekorasi. Ketemunya di desain, pusing di desain. Jangan didesain terus. Mungkin sekali kita main di warna, atau sekali kita mendalami huruf lagi gitu. Jangan misalnya desain nggak mentok-mentok juga nggak bisa didesain, jangan dipaksain. Beralih ke lain. Misalnya kita mungkin main-main di warna seperti itu, ataupun kalau lagi bosan di warna mungkin di huruf, garis huruf lagi. Jadi jangan dipaksain. Misal kita udah mentok di situ, jangan dipaksain. Coba cari alternatif lain, misal repressing lain, ataupun ya mungkin repressing banyak kan, kalau di Sukabumi kan bisa jalan-jalan, bisa ke mana gitu kan, bisa. Insya Allah sih kalau kita nggak dipaksain seperti itu ya Insya Allah bisa. Ya. Jadi dipaksa itu perlu, tapi jangan terlalu memaksakan diri gitu ya. Nggak baik juga gitu ya. Oke, Ustaz. Terima kasih banyak nih, Ustaz. Ya. Tapi yang terakhir ini adalah apakah pernah gitu, Ustaz, memiliki impian atau apa sih ya, titik impian tertinggi yang belum dicapai gitu, Ustaz? Mungkin semua khotot pasti ya. Menulis mushaf Al-Quran itu tujuan impian terbesar. Iya pasti. Ya itu mungkin salah satunya yang belum tercapai saat ini. Ya semoga sih bisa nanti. Ya apalagi godaan sangat banyak kan, menulis terutama menulis Al-Quran itu mungkin itu impian semua khatat pasti seperti itu. Ya minimal 1 mushaf lah. 1 mushaf Al-Quran minimal itu. Mudah-mudahan. Iya. Oke, terima kasih banyak nih Ustadz, ilmunya semoga bermanfaat, dan semoga kita doakan semoga Ustadz Muhammad Ja'far ini bisa menyelesaikan minimal 1 mushaf Al-Quran gitu. Karena itu impian setiap khotot dan khotot gitu ya, Ustadz. Oke, Ustadz, kasih masukan atau semangat untuk LMK Media dan LMK khususnya, Ustaz. Terutama LMK Media yang selama ini menduniakan LMK ya. Alhamdulillah. Ya berkarya terus, jangan jangan sampai sendat-sendat, terus berkarya. Apalagi media sekarang ini kan untuk menduniakan suatu bidang itu melalui media lah, terutama itu. Ya. Istiqomah lah dalam bermedia. Gitu. Untuk LMK sendiri, Ustaz? Untuk LMK, insya Allah LMK pasti jaya, karena di belakang LMK itu banyak orang-orang yang soleh. Luar biasa. Doa mereka itu insya Allah selalu berjaya LMK. Terima kasih Ustadz, semoga sehat selalu, semoga dalam lindungan Allah. Amin. Terima kasih. Nah itu dia teman-teman sahabat LMK Media, kita sudah sharing dan banyak berbagi ilmu-ilmu luar biasa tentang kaligrafi oleh Muhammad Ja'far sendiri. Jadi jangan kemana-mana karena banyak sekali tamu-tamu luar biasa yang bakal kita undang ke LMK Media. Tetap
share, like, dan komen terus, dan pantengin LMK Media. Savoring this moment.